we start in 5, 4, 3, 2, 1. Shalom semuanya, saya bersyukur hari ini kita semua dapat mengikuti ibadah online service jam 10 pagi. Meskipun kita ibadah online service, tapi kami percaya bahwa Tuhan akan selalu hadir dengan kita. Bahkan Tuhan sendiri akan hadir di tengah-tengah kita pada saat kita mendengarkan apa isi hatinya. Saya juga mau mengingatkan buat kalian semua untuk mematuhi protokol kesehatan yang sudah dikeluarkan oleh pemerintah. So, what's next? Let's go! Jemaat Tuhan, sama-sama kita akan bersorak-sorai bagi Tuhan. Sebab Dia adalah Allah yang baik. Dia sahabat dalam setiap kehidupan kita. Haleluya, come on. Hidup yang kupilih membuatku berarti. Karena Yesus Tuhan, tempatku percaya dan berharap. Ku buka mataku, lihat sekelilingku. Ku harus nyatakan kebenarannya yang membebaskan. Karena kuasa-Mu, karena kehebatan-Mu, ku dapat lakukan perkara besar yang Engkau janjikan. Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang akan selalu berada di sisiku. Kau sumber kuatku. Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang tak pernah jemu-jemu di sisiku. Kau sumber kuatku. Haleluya, amin. Engkau sahabat kami Tuhan. Hidup yang kupilih membuatku berarti, amin. Karena Yesus Tuhan, tempatku percaya dan berharap. Ku buka mataku, lihat sekelilingku. Ku harus nyatakan kebenarannya yang membebaskan. Karena kuasa-Mu, karena kehebatan-Mu, ku dapat lakukan perkara besar yang Engkau janjikan. Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang akan selalu berada di sisiku. Kau sumber kuatku. Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang tak pernah jemu-jemu di sisiku. Kau sumber kuatku. Kau sahabat, Kau sahabatku, berada di sisiku. Kau sahabatku selama-lamanya. Kau sahabat, Kau sahabatku, berada di sisiku selama-lamanya. Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang akan selalu berada di sisiku. Kau sumber kuatku. Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang tak pernah jemu-jemu di sisiku. Kau sumber kuatku. Kau sahabat, Kau sahabat, berada di sisiku. Kau sahabat selama-lamanya. Kau sahabat, berada di sisiku selama-lamanya. Haleluya. Engkau sahabat bagi kami Tuhan. Engkau Allah yang setia dalam setiap kehidupan kami.
Kerinduan kami adalah mengenal Engkau lebih dalam dan lebih dekat. Haleluya. Ku ingin selalu dekat, mendengar suara-Mu Bapa, lebih dari segalanya. Ku ingin mengenal-Mu, rahasia hati-Mu, hanya itu rinduku. Memilih-Mu bagian yang terbaik, selamanya tak akan terganti. Harta yang paling berharga, hanya Kau Yesus selamanya. Kami mau lebih dekat kepadamu Tuhan. Ku ingin selalu dekat, mendengar suara-Mu Bapa, lebih dari segalanya. Ku ingin mengenal-Mu, rahasia hati-Mu, rinduku. Memilih-Mu bagian yang terbaik, selamanya tak akan terganti. Harta yang paling berharga, hanya Kau Yesus selamanya. Takkan kutukar kesetiaan-Mu, hanya Kau satu yang ku rindu. Memilih-Mu bagian yang terbaik, selamanya tak akan terganti. Harta yang paling berharga, hanya Kau Yesus selamanya. Memilih-Mu bagian yang terbaik, selamanya tak akan terganti. Harta yang paling berharga, hanya Kau Yesus selamanya. Harta yang paling berharga, harta yang paling berharga, hanya Kau Yesus selamanya. Kaulah Tuhan kami, memilih-Mu, mengenal-Mu Tuhan. Kerinduan kami, oh Yesus, Yesus Kau Tuhan. Haleluya, haleluya. Kau yang terbaik, Kau yang terbaik, Kau yang terbaik bagi kami Tuhan. Oh, haleluya. Memilih-Mu adalah bagian yang terbaik atas hidup kami Tuhan. Engkaulah bagian kami.
Engkaulah Allah kami, dan Engkaulah sahabat kami. Memilihmu bagian yang terbaik, selamanya tak akan terganti. Harta yang paling berharga hanya Kau Yesus selamanya. Memilihmu bagian yang terbaik, selamanya tak akan terganti. Harta yang paling berharga hanya Kau Yesus selamanya. Sekali lagi sama-sama. Memilihmu bagian yang terbaik, selamanya tak akan terganti. Harta yang paling berharga hanya Kau Yesus selamanya. Harta yang paling berharga, harta yang paling berharga hanya Kau Yesus selamanya. Engkaulah yang paling berharga atas hidup kami Tuhan. Engkaulah harta kami, Engkaulah kebanggaan kami. Terima kasih buat hari ini. Terima kasih buat kehadiran-Mu. Biar hati kami siap untuk mendengar firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom. Hari ini kita akan belajar suatu kebenaran firman Tuhan. Di Amsal 3 ayat 3 sampai 4 saya bacakan. Firman Tuhan saya kasih judul Kasih dan Setia. Janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau. Kalungkanlah itu pada lehermu, tuliskanlah itu pada loh hatimu. Maka engkau akan mendapat kasih dan pengharapan dalam pandangan Allah serta manusia. Ya, firman Tuhan berbicara, jangan kiranya kita meninggalkan kasih dan setia. Tetapi adalah kita semua ada, siap kita semua terus membawa kasih dan setia itu dalam kehidupan kita. Seperti firman Tuhan katakan, kalungkanlah kasih dan setia dan tuliskanlah dalam loh hatimu. Berarti berbicara, kalau firman Tuhan mengatakan, hendaklah kasih setia itu terus ada dalam kehidupan kita, maka hari-hari ini siap kita semua harus menjaga kasih dan setia itu ada dalam kehidupan kita semua. Kasih berbicara sesuatu yang lahir dari dalam hati yang paling dalam. Sesuatu yang lahir dalam hati. Tentang cinta, tentang suka, tentang rasa sayang yang lahir dari dalam hati. Dan itu diwujudkan dalam suatu tindakan yang dinamakan suatu setia. Kesetiaan tidak akan dapat berjalan dengan baik, bahkan akan mengalami suatu hambatan, bahkan akan mengalami suatu kegagalan pada waktu tidak ada kasih. Jadi kasih dan setia ini sesuatu yang harus berjalan bersama-sama. Pada waktu saya merenungkan firman Tuhan ini, saya terbayang pada waktu masa-masa masih SMA. Pada waktu itu saya kos. Kan banyak teman-teman punya suatu hobi macam-macam. Suatu kesukaan macam-macam. Suatu kesenangan macam-macam. Ada satu teman kamar saya, ya dia punya kesukaan membaca komik. Kalau bicara membaca komik atau majalah, itu kalau baca, saya lihat bukunya tidak 1, 2, tapi sampai bertumpuk-tumpuk banyak sekali. Ya, kalau saya hobinya olahraga, pada waktu melihat dia seperti itu, kok bisa ya dia melakukan itu, membaca buku itu sampai habis, tambah lagi, serian baru lagi, sampai puluhan seri
Ya dia baca, pelan-pelan baca, selesai. Tambah lagi. Kesehariannya setiap hari seperti itu. Pelajaran apa yang saya dapatkan pada waktu saya merenungkan firman Tuhan tentang teman saya yang suka baca majalah, komik tersebut. Ya, dia punya suatu kesukaan, senang terhadap membaca, terhadap majalah, terhadap cerita itu sendiri. Jadi pada waktu dia melakukan dengan suatu yang senang, dengan kesukaan, dan hobinya itu, kesenangannya itu, dia melakukan itu terus, tidak akan menghentikannya. Beda mungkin kalau saya disuruh baca itu, mungkin berapa seri aja sudah saya tinggalkan. Saya akan berhenti, saya tidak akan baca lagi. Putus di tengah. Karena apa? Tidak ada suatu kesukaan, tidak ada rasa kesenangan. Tapi beda, kalau saya senang, saya akan melakukan itu. Kalau saya suka olahraga, orang lain kan lihat, ngapain waktumu kamu kasihkan untuk olahraga? Capek-capek, susah-susah. Bahkan bisa buat istirahat kan enak, buat jalan-jalan kan enak. Nah, pada waktu itu saya suka bermain bulu tangkis. Jadi pada waktu saya sekolah, pulang, ada jadwal untuk latihan, saya ikuti latihan. Di situ latihannya juga berat. Kadang cuma latihan fisik, bukan hanya latihan bulu tangkisnya aja, mainnya aja, enggak. Tapi fisik ditempa begitu beratnya. Tapi karena apa? Karena di dalam hati ada suka, senang. Ya saya menghidupinya dengan nyaman, tidak motung di tengah-tengah. Senang saya melakukannya itu. Nah, kasih pada waktu ada dalam kehidupan seseorang, itulah menjadi suatu motor untuk dapat melakukan sesuatu yang akan digapainya, yang diwujudnya dengan kesetiaan itu. Sebagai anak-anak Tuhan pun, pada waktu anak-anak Tuhan, ya aku mau mencintai Tuhan, aku mau mengikut Tuhan, aku mau mengiring Tuhan, apapun yang terjadi. Kadang-kadang anak-anak Tuhan akan mengalami seperti itu di masa-masa dia mengalami lahir baru, perjumpaan pertama kali dengan Tuhan. Tuhan, inilah hidupku Tuhan, aku serahkan padamu. Tuhan, pakailah aku Tuhan untuk Engkau, untuk kemuliaan-Mu. Itu kasih masih meluap-luap. Cintakan Tuhan meluap-luap. Tapi segala sesuatunya masih ada perjalanan untuk mengenapinya, untuk tinggal di dalamnya. Kalau itu habis, kasihnya itu habis, ibarat seperti bahan bakarnya habis, ya tidak akan sampai. Pada waktu di tengah-tengah mengalami suatu perjalanan yang sulit, suatu tantangan yang sulit, dia akan mundur, dia akan menarik. Bahkan dia tidak lagi semangat untuk ibadah, tidak lagi semangat untuk mencari Tuhan. Bahkan menarik diri dari perkumpulan-perkumpulan orang-orang benar, perkumpulan-perkumpulan orang percaya. Oleh sebab itu Tuhan berkata lewat firman Tuhan ini, hendaklah kasih dan setia itu tetap ada dalam setiap kehidupan kita. Hendaklah kasih dan setia itu terus ada dalam setiap kehidupan kita. Itu buat apa? Membuat kehidupan kita dapat terus berjalan menggenapi rencana Tuhan dalam setiap kehidupan kita semua. Kalau tadi kita melihat bagaimana perjalanan orang-orang, tadi teman-teman yang suka komik dapat menyelesaikannya. Karena ada suatu kesukaan. Sampai tamat. Sama. Bagaimana dengan kita? Perjalanan iman kita. Apakah kita mau menyelesaikan perjalanan pertandingan iman kita sampai tamat selesai? Atau tidak? Kalau kita mau tamat, selesai, terima penghargaan daripada Tuhan, terima hadiah daripada Tuhan, maka kasih itu terus harus ada dalam kehidupan kita. Kasih harus terus dibangkitkan, harus ada. Dan itu membuat kita terus dapat berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Dan kesetiaan kita pun juga akan teruji dan terbukti di hadapan Tuhan. Amin. Jadilah saat ini menjadi anak-anak Tuhan yang terus berjalan, terus melangkah dalam kehidupan sehari-hari, sekalipun masih muda, sekalipun masih kita ini anak-anak muda, remaja, youth. Saya percaya Tuhan bisa bekerja dalam kehidupan siapapun juga. Sama pada waktu itu juga saya mengalami masa-masa bagaimana saya masuki kehidupan saya di waktu-waktu itu
SMP, bagaimana saya mengalami kuasa kebaikan Tuhan bekerja, hadirat Tuhan menjamah hidupan saya, sehingga membuat saya membara. Saya mau cinta Tuhan, saya mau mengasihi Tuhan, saya mau beri hidup saya buat Tuhan lebih lagi. Apa yang terjadi? Nah, itu mendorong hidup saya untuk saya rajin ke gereja benar-benar, rajin doa malam, rajin untuk ikut ibadah remaja, rajin ikut ibadah umum, rajin untuk pelayanan. Dan menunjukkan suatu kehidupan perjalanan bagaimana kesetiaan itu akan terus berjalan dalam kehidupan saya. Saya menikmatinya. Kuasa Tuhan mulai bekerja. Dan akhirnya Tuhan bawa kehidupan saya bisa melayani Tuhan lewat musik pada waktu itu. Saya percaya Tuhan sungguh-sungguh luar biasa bekerja dalam kehidupan anak-anak Tuhan. Oleh sebab itu yang pertama tadi katakan bahwa kasih dan setia itu harus ada dalam kehidupan setiap kita sebagai anak-anak Tuhan. Kasih berbicara sesuatu yang lahir dalam hati kita, berbicarakan cinta, berbicarakan suatu kesukaan, senang terhadap sesuatu. Di sini kita katakan suatu cinta yang mendalam kita kepada Tuhan Yesus. Kasih kita kepada Tuhan Yesus. Dan kesetiaan itu berbicara bagaimana perjalanan kita, tindakan kita untuk melangkah dalam keseharian kita kepada Tuhan. Pada waktu kita mengiring Yesus, mengikut Yesus sampai selesai. Amin. Sini katakan firman Tuhan, kalungkanlah. Yang pertama, kalungkanlah. Saya teringat kalau kalung, anak-anak dikasih kalung. Kalau kalung itu berarti kan dipakai, di mana-mana dipakai, kelihatan. Sama, setiap kita harus memakai itu, kasih dan setia ada dalam kehidupan kita, keseharian kita dimanapun berada. Waktu kita bermain, waktu kita di sekolah, waktu kita belajar, waktu kita di rumah, dalam aktivitas apapun, tetap kasih dan setia itu harus melekat dalam kehidupan kita. Harus ada dalam kehidupan kita semua. Dan itu pun kadang-kadang kalung itu dipakai apa? Untuk menandai. Kadang-kadang kalau zaman dulu kan kasih ini kode nama. Jadi dari situ yang kelihatan, oh ini punya saya. Ya kalau kita memakai kasih dan setia dalam kehidupan kita sebagai kalung mengalungkanlah, yaitu sebagai tanda-tandanya saudara adalah anak-anak Tuhan. Saudara adalah anak-anak Tuhan. Sebagai tanda anak-anak Tuhan. Saya percaya itulah kehidupan di mana anak-anak Tuhan harus membawa kasih dan setia di mana berada. Sehingga dia dapat melakukan seperti yang Tuhan mau. Dan di situ katakan, tuliskanlah di dalam loh hatimu, berbicara dalam loh hati, itu terus termeterai, terus menjadi kehidupan, bukan hanya dipakai sebagai kalung, tetapi dimeteraikan lebih dalam lagi. Jadi menjadi suatu bagian kehidupan yang luar biasa, yang tidak tergantikan oleh apapun. Kalau kita awal-awal kita berkata, Tuhan aku mencintaimu, Tuhan aku mau mengasihimu, Tuhan aku mau hidup bersama dengan Engkau, terus lakukan itu. Jadikan itu kehidupan dimanapun kita berada. Cintailah Tuhan dan terus kejar panggilanmu di dalam Tuhan. Lakukan apa yang Tuhan mau. Nikmati perjalanan bersama-sama Tuhan. Sekalipun sulit, banyak tantangan, buat kita akan terus maju, tidak mundur. Hari-hari ini kita dengar berita yang luar biasa. Ini musimnya Olimpiade. Kalau lihat Olimpiade kan pertandingan semua tentu kepingin menang, semua tentu kepingin suatu penghargaan. Ada suatu atlet Indonesia yang mengalami suatu kemenangan, yaitu Grecia dan Apriani. Pada waktu dia mengalami pertandingan, saya rasa juga bukan suatu yang gampang. Dalam lapangan pun dia bertanding itu ya susah, ada perjuangan, bisa kalah, juga bisa menang. Tapi apa? Dalam perjalanan kesehariannya dia sudah memperjuangkannya, dia sudah melatihnya, dia sudah benar-benar tinggal dalam suatu namanya role kesetiaan itu. Dimulai dari apa? Dari cintanya dia main bulu tangkis. Dari cintanya dia sejak kecil untuk main bulu tangkis dan mau menjadi juara. Kalau pada akhirnya apa yang dia lakukan, susah payahnya, perjuangannya, kesaksiannya yang begitu luar biasa. Bagaimana dia dari yang kecil, dari daerah, terus dia terpilih, juga banyak proses-proses, kegagalan juga. Tetapi di situ dia tetap setia dengan apa yang dinamakan cintanya, kasihnya juga terhadap bulu tangkis itu. Sehingga dia mencurahkan betul-betul hidupnya.
sehingga sampai dia menjadi juara. Dan dia terima penghargaan, terima kasih dari siapa? Dari banyak orang. Terima hadiah, terima ucapan-ucapan. Wah, semua mendukung dia, semua seakan-akan hari-hari ini dicurahkan untuk mereka. Ya memang layak untuk terima semuanya itu. Tetapi firman Tuhan mengatakan, siapa yang hidup dalam kasih dan setia, dia akan menerima penghargaan dan kasih daripada Tuhan dan manusia. Jadi pada waktu kita tinggal benar-benar dalam kasih dan setia kepada Tuhan dan menjaga iman kita sungguh-sungguh kepada Tuhan, apa yang terjadi? Kita akan terima penghargaan, kasih daripada Tuhan. Kalau mereka terima hadiah, penghargaan dari manusia yang betul luar biasa, apalagi kita terima sesuatu daripada Tuhan dan manusia. Luar biasa bukan? Ayo hari-hari ini kita semangat, kita harus terus maju. Terus iman kita jangan sampai loyo, jangan kendor. Lakukan dari hal yang kecil. Apa yang ada bisa kita lakukan, lakukanlah. Contohnya, kalau kita hari-hari ini ada suatu pertemuan-pertemuan ibadah online, jangan anggap enteng ini. Datang, khususkan waktu, beri waktu yang terbaik. Persiapkan hati untuk kita beribadah. Jangan kita lakukan untuk yang lain. Jangan. Ada waktunya ibadah. Kita persiapkan waktu ini ibadah. Terus ada pertemuan-pertemuan golf. Ya persiapkan hati kita benar-benar untuk pertemuan-pertemuan golf itu. Pertemuan-pertemuan kelompok sel, kelompok kecil. Nah itulah kita mulai setia dalam sesuatu yang kecil itu. Maka kita akan menerima sesuatu yang daripada Tuhan. Kasih daripada Tuhan itu nyata dalam kehidupan kita. Penghargaan daripada Tuhan itu nyata dalam kehidupan kita semua. Adalah siap kita menjadi orang-orang mengasihi, yang mencintai Tuhan, yang setia pada Tuhan. Oleh apapun keadaan yang terjadi, kita tidak menjadi goyah. Saya percaya Tuhan Yesus telah melakukan sesuatu yang terbaik untuk menebus kehidupan saudara dan saya. Harganya mahal telah diberikan. Kasih dan kesetiaan dalam perjalanannya, bahkan mati kayu salib demi menyelamatkan umat manusia. Saya percaya kehidupan kita pun sebagai umat tebusan Tuhan juga melakukan perkara-perkara yang besar sama seperti Tuhan Yesus lakukan. Hidup dalam kesetiaan, hidup di dalam kasih, sehingga karya Tuhan menjadi nyata. Sehingga engkau boleh terima suatu penghargaan dan kasih di pandangan Allah dan manusia. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan, terima kasih Tuhan buat hari ini. Kamu boleh belajar Tuhan tentang kebenaran dan firman-Mu. Untuk kami hidup di dalam kasih dan setia. Ya kiranya kasih dan setia itu Tuhan melekat dalam kehidupan kami. Bukan hanya kami Tuhan sesaat untuk tinggal di dalamnya. Tapi buat siap kami hidup Tuhan hari demi hari Tuhan terus memperbarui kasih setia kami di hadapan-Mu. Supaya kami Tuhan tidak lemah. Supaya kami tidak kalah. Supaya kami Tuhan tetap setia di hadapan-Mu Tuhan. Sampai pada kesudahannya. Tuhan tuntun kami hari-hari ini. Bangun siap kami semua anak-anak-Mu Tuhan. Untuk kasih kami tidak menjadi luntur. Kasih kami tidak menjadi padam. Tapi kasih kami jadi berkobar-kobar terus hari demi hari. Di tengah-tengah kesulitan. Di tengah-tengah keadaan hari-hari ini yang terjadi. Tuhan biar kasih itu terus membara. Kasih membara. Dan kesetiaan kami Tuhan terus terjaga di hadapan-Mu. Dan itu menjadi kehidupan. Dan itu menjadi suatu kehidupan Tuhan yang termeterai dalam kehidupan kami semua sebagai anak-anak-Mu. Dan itu sebagai tanda bahwa kami sebagai anak-anak Allah yang hidup di dalam kasih dan setia. Tidak berbelok kepada yang lain. Tidak berbelok kepada apa yang dunia tawarkan. Sesuatu kesenangan-kesenangan yang dunia tawarkan. Tidak mudah kami menyerahkan hati kami. Tidak mudah Tuhan anak-anak-Mu itu menyerahkan hatinya untuk hal-hal yang dunia tawarkan. Suatu kesia-siaan, sesuatu yang sementara. Tetapi Tuhan lewat firman ini, buat siap anak-anak-Mu Tuhan. Menyadari bahwa Engkaulah yang terpenting, Engkaulah yang terutama. Dan siap kehidupan kami semua. Siap kehidupan anak-anak-Mu ini Tuhan. Mari Tuhan, dimanapun saat ini anak berada, Engkau jamah, Engkau kuatkan Tuhan, kembali Tuhan kasih-Nya. Engkau terus Tuhan buat menjadi menyala kembali. Kesetiaannya juga boleh tahan Tuhan. Boleh mengalami suatu kehidupan yang setia sampai akhir dalam pertandingannya Tuhan.
Mari saat ini terima segala berkat daripada Tuhan yang terbaik. Ya, Roh Kudus, Engkau penuhkan siap anak-anakmu, Engkau tuntun hari-hari ini, tuh anak-anakmu terus semakin menyala-nyala, semakin bergairah, semakin mengasihi, dan tinggal dalam kesetiaan yang lebih lagi. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa haleluya. Amin.